Aureli, apa kabar Aureli? Aku baik, kamu gimana kabarnya? Baik, aku baik-baik saja. Kamu gimana? Aku baik, tumben pakai Oh, aku baik kamu. ya. Wah, aku juga baik. Yes. Aureli, sebelumnya aku mau Yes. sharing juga nih ke teman-teman yang lagi ikutan ya Aureli. Karena kita tahu nih sekarang Bali ini kan luar biasa ya menjanjikan, apalagi di bisnis properti. Mungkin waktu sebelumnya pernah terdampak krisis ya karena Ya, pandemi. ya. Tapi sekarang ini, wah udah mulai rame nih. Apalagi 1 jam ke depan nih kita bakal ngobrol-ngobrol bahas peluang investasi. Bagaimana cara dan kendala yang dialami Aureli dalam memulai bisnis properti nih, ya kan? Nah, semuanya kita akan bahas di IG Live sore ini yang temanya adalah tips membangun bisnis properti pemula. Yeay, langsung aja nih bersama Aureli Murmens. Oke, sebelumnya Aureli, saya juga ingetin juga buat teman-teman nih property people yang sudah ikutan, jangan lupa nih, nanti bisa kasih pertanyaan seputar topik ya. Hadiahnya ada saldo e-wallet senilai ratusan ribu rupiah buat 3 orang yang pertanyaannya terpilih untuk kita bacakan. Kita yang Yeay. terpilih kamu. Oke, Aureli, mau nanya-nanya dong. Aureli kan cantik, berprestasi, muda. Aduh, Waduh, aduh, terbang nih, kenapa terbang nih nih. tertarik? Kenapa bisa tertarik kan? Aureli tertarik mencoba di bisnis properti. Yes. Sebenarnya aku dari kecil tuh udah ditanemin gitu di kepala aku sama papa aku. Nanti kalau kamu udah gede, kamu propertinya tuh ya maksudnya kamu bisnisnya di properti aja gitu. Karena bisnis properti tuh yang paling menjanjikan, yang ruginya nggak ada, terus nggak akan lekang oleh waktu gitu. Nah akhirnya tahun lalu aku beli rumah di Bali. Terus aku kan ikut campur dengan kayak desain interiornya gitu-gitu kan, dan ternyata aku suka gitu. Dan akhirnya aku beli rumah lagi, satu lagi di Bali untuk aku jual ya, untuk aku memulai bisnis properti. Wow, hebat hebat. Ini awalnya mulai dari sosok dari orang tua ya, yang mengencourage, yang sharing bilangin. Itu dari umur berapa tuh kamu dibilangin untuk Wah, bisnis dari kecil properti banget. Aureli? Dari kecil ya? Dari umur berapa? Dari SD kali ya, udah kayaknya. Dari Pokoknya nanti SD. kalau gede properti aja, kayak oh siap siap pak siap. Wah, gimana kalau kita reka adegan? Ya, boleh boleh kamu jadi Oke oke, papaku ya. nggak apa. Nah, jadi gini, waktu itu kan kamu akhirnya mulai bisnis properti. Nah, gimana nih memulai bisnis properti ini nih, Aureli? Jadi awalnya tuh nggak sengaja. Awalnya itu Hmm? 2 tahun lalu aku BM gitu, kayak pengen tahu harga harga rumah di Bali itu berapa sih, dan ternyata kayak, oh kayaknya bisa nih gitu. Akhirnya Oh, aku lihat oke. beberapa rumah di Bali, villa di Bali Iya. itu ada yang di Ubud, ada yang Uluwatu, pokoknya macam-macam. Aku keliling banget Bali. Terus Hmm. ada satu rumah deket rumahku yang sekarang tuh yang aku naksir banget, tapi kok agak kecil gitu. Akhirnya Hmm. aku kayak hampir mau beli tapi nggak jadi karena terlalu kecil, dan ternyata orang yang ngebangun rumah itu tuh dia mau ngebangun lagi lebih gede lagi deket situ di Ungasan yang akhirnya jadi Hmm. rumah aku gitu. Jadi aku beli sebelum ada bentuknya, jadi kayak bentukannya masih kayak tanah kosong gitu, tapi aku udah percaya gitu karena aku udah lihat karya dia sebelumnya kan. Hmm. Terus udah pas aku bangun itu aku kan ikut campur dengan desainnya kan, kayak aku pengen Hmm. dapur yang seperti ini, pengen yang seperti itu gitu. Dan Iya, iya. akhirnya aku jadi kayak kok gue seneng ya kayak gini gitu, apa aku Hmm. coba bisnis Iya. properti ya gitu. Dan Eh. kebetulan banget di depan rumah aku persis ada tanah yang dijual, terus ya udah aku bangun lagi rumah di situ. Wow. Dan kamu sebenarnya sempat ngobrol sama papa juga dong waktu itu, apa gimana? Sempat ngobrol sama ini nggak? Oh, mau beli properti nih. Sempat sempat aku kan masih deket banget sama orang tua aku kan, mama papa gitu, jadi mereka tahu semua yang aku lakuin sekarang, dan mereka seneng banget. Akhirnya aku tertarik di bisnis properti Wow. Nah, Aureli, apa sih yang menjadi alasan kamu memilih Pulau Bali sebagai lokasinya nih? karena Bali tuh kayak apa ya, kayak heaven on earth-nya gitu loh buat aku. Kayak aku suka banget Bali, kayak tiap aku misalnya ada break gitu pasti aku ke Bali, sebelum aku ada rumah pun aku ke Bali gitu. Jadi aku emang kayak cita-citanya pengen punya something di Bali, dan ya udah emang kebetulan ada tanah di depan rumah aku, jadi ya udah Bali dulu deh. Wah, keren ya. Kamu jadi anak muda keren punya properti, bisnis properti. Wah, mantap Wah nih. gila. Nah, sebelumnya nih pernah nggak sih mencoba bisnis lain selain ini nih bisnis ini?
Pernah, aku di Bandung sempat beli kos-kosan, sempat bikin kos-kosan, tapi itu Bikin sebenarnya aku kos-kosan. kasih, iya aku kasih buat orang tua aku, jadi itu jadi bisnis mereka lah, aku nggak ikut campur, aku cuma kayak bangun terus kasih ke mereka. Terus tahun tahun lalu atau 2 tahun lalu aku coba bisnis ini, jadi kerjasama buat liquid vape gitu setahun Uh, gitu. Terus abis itu aku sempat coba bisnis kuliner, cuma tidak berjalan lancar karena ternyata partnernya kurang kurang oke lah gitu. Tapi nggak apa-apa, aku dari situ tuh belajar gitu. Kalau misalnya mau berbisnis harus hati-hati gitu, harus milih partner yang bisa dipercaya gitu. wow, hebat ya Aureli. Ternyata juga punya kos-kosan tapi dikasih ke orang tua ya. Wah, Iya. hebat deh. Selain punya properti di Bali, punya juga kos-kosan nih. Ini menjadi sosok inspirasi nih bahwa artis juga punya banyak properti. Oh, oke Aureli. Menurut Aureli ini apa sih bedanya bisnis lainnya ya dengan bisnis properti nih Aureli? Menurut aku, Papa bener banget sih gitu. Kayak aku baru sadar gitu, kayak ternyata apa yang Papa bilang bener ya. Kayak bisnis properti itu bisnis yang sangat-sangat minim gitu. Maksudnya kayak susah, nggak mungkin rugi lah gitu. Nggak mungkin rugi. Terus nggak akan lekang oleh waktu juga kan. Terus menurut aku nggak perlu apa ya, skill yang gimana-gimana gitu. Dan kebetulan aku emang suka banget bisnis properti, jadi kayak enjoy aja ngejalaninnya. Wow, enjoy ya. Dan lebih nyaman ya menjalankannya ya, nggak susah-susah gitu ya. Iya. Saya bingung nih, yang interview saya kok banyak audiens yang ya ampun deg-degan katanya aku. Kenapa dia yang deg-degan? Kenapa yang deg-degan ya? Iya, iya.